Perlu diketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Jadi negara yang nomor 4 atau nomor 5 punya tambang emas terbesar di dunia. Sangat ironis sekali, negara yang begitu kaya akan sumber daya pertambangan emas, yang punya cadangan emas yang cukup besar, sangat miris sekali kalau kita melihat bahwa Indonesia dengan negara tetangga Singapura yang tidak punya pertambangan emas, yang tidak ada tambang emas di daerah Singapura, tetapi negara itu punya cadangan devisa ya dalam logam mulia emas. Ya, cadangan emasnya itu 240 ton. Lebih banyak dari negara Indonesia yang hanya 220 ton. Sangat-sangat miris sekali mendengarnya. Kita ini negara yang paling tidak peduli dengan ketahanan. Ya, emas itu, logam mulia emas ini adalah cadangan devisa dunia. Emas ini diakui dunia sebagai ketahanan ekonomi terhadap serangan. Kita lihat negara Jerman, Prancis, Inggris, mereka bisa bertahan. Ya, India, mereka bisa bertahan dalam situasi yang sulit ekonominya karena perang, karena mereka punya cadangan emas yang banyak. Ya. Jerman adalah cadangan emas terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Di video saya sebelumnya saya pernah jelaskan mengenai negara-negara yang punya cadangan emas terbesar di dunia. Yang pertama adalah Amerika Serikat, yang kedua adalah Jerman, Prancis, Italia, ya. Kebanyakan negara Eropa, ya. Rusia sudah turun, ya, Cina sudah masuk ke nomor 5. Sekarang lagi memborong emas ya dalam jumlah banyak untuk memperkuat ketahanan ekonomi mereka. Nah, kita negara Indonesia ini yang punya cadangan tambang emas yang besar, tetapi tidak peduli dengan ketahanan ekonomi untuk memperkuat cadangan emas ini. Harus simpan emas dalam jumlah banyak. Kita ekspor terus keluar. Tidak ada jumlah emas cadangan devisa yang banyak ini. Ya, emas ini sangat penting banget. Ya. Contoh aja di kita yang hanya 220 ton, ya di Bank Indonesia hanya punya cadangan 80 ton. BSI, ya, Bank Syariah Indonesia hanya punya 40 ton. Itu jumlah yang sangat sedikit, ya. Nah, pemerintah sekarang lagi membuat bullion bank atau bank emas batangan ini supaya memperkuat cadangan emas di negara Indonesia melalui simpan emas ya, yang banyak. Nah, jadi konten saya ini, edukasi saya ini supaya Anda itu lebih banyak berinvestasi dalam emas. Karena emas itu salah satu sarana lindung nilai yang paling terbaik, safe haven yang paling terbaik yang dipercaya oleh bank-bank sentral di seluruh dunia. Ya. Emas itu dari dulu, karena saya pernah tahu kejadian itu sebelumnya. Ya. Itu pada tahun 1997, di saat saya terakhir di bangku kuliah. Ya. Saya melihat itu. Saya selalu mengikuti berita ekonomi. Ya. Pada tahun 1997 ya, dimulai daripada tanggal 2 Juli ya. Tahun 1997 krisis mata uang baht Thailand menghancurkan ekonomi Thailand. Porak-poranda kejatuhan mata uang baht itu karena banyak sekali utang negara dalam US dollar. Nah, begitulah akhirnya imbas dari krisis baht itu, tekanan itu ya, sampai pada ke Korea, mata uang won yang anjlok ya. Pada malam Natal tahun 1997 itu won Korea itu melonjak tajam, naik gila-gilaan. Ya. Korea mata cadangan devisanya anjlok, ya drastis itu dari waktu itu cadangan devisa mereka sekitar 30 miliar US dollar turun drastis menjadi 40 miliar US dollar saja. Di saat yang sama
karena utang luar negeri Korea Selatan itu melonjak tajam. Ya. Utang luar negerinya mencapai 153 miliar US dollar. Bayangin aja, cadangan devisa mereka turun jadi 4 miliar, sedangkan hutang luar negeri mereka 153 miliar US dollar. Ya. Ya, karena memang fakta yang terjadi di Korea Selatan itu, ya banyak guncangan ini terjadi ya karena banyak perusahaan-perusahaan Buara Taipan atau chaebol di Korea Selatan itu, ya, perusahaan-perusahaan besar itu menumpuk hutang. Mereka punya pinjaman luar negeri, ya, dalam mata uang US dollar itu yang sangat besar. Inilah yang membuat guncangan ekonomi yang terjadi karena mereka waktu itu masih pakai sistem nilai tukar yang tetap ya fix seperti kita Indonesia pada waktu itu. Rupiah kita juga menganut sistem fixed rate, ya. Nah, setelah nilai tukar melonjak, ya, karena gagal bayar hutang itu, ya, jadi arus keluar modal dari Korea Selatan itu tinggi sehingga tidak mampu untuk menahan tekanan itu, membuat mata uang itu karena cadangan devisanya menurun, jadi tidak bisa membuat mata uang itu tetap, ya, akhirnya jebol, ya, mata uang itu hancur, ya. Nah, jadi dari tahun ke tahun Korea itu mengalami terus defisit neraca berjalan, ya. Nah, jadi akhirnya puncaknya itu mata uang won jatuh itu pada malam Natal, sehingga malam Natal tahun 1997. Jadi Korean won itu langsung melonjak menjadi 2.000 terhadap US dollar. Nah, itu angka yang sangat luar biasa fantastis, ya, sangat itu yang membuat perusahaan-perusahaan banyak yang bangkrut, ya, di Korea Selatan, tidak bisa membayar hutang luar negeri yang dalam mata uang US dollar. Akhirnya sebelum itu memang pada tanggal 3 Desember itu akhirnya mau tidak mau, ya, terpaksa mereka harus meminta pertolongan karena tidak bisa lagi untuk membantu memulihkan ekonomi. Terpaksa paket bantuan dari IMF turun tangan. IMF memberikan 58 triliun US dollar untuk membantu perekonomian di Korea. Nah, ini kita cerita kisah di Korea, ya. Nah, di Korea itu kita kembali lagi mengatakan bahwa yang membuat ekonomi Korea itu kembali bangkit ada partisipasi kolektif dari warga Korea, ya. Dengan keadaan yang terpuruk itu, lagi-lagi bahwa pertolongan mereka itu karena emas, logam mulia emas. Jadi dalam suasana yang penuh tekanan ini muncullah sebuah ide yang sangat tidak di luar kebiasaan mereka, ide yang sangat tidak biasa, yang luar biasa banget, yaitu pada tanggal 5 Januari 1998 stasiun televisi nasional KBS di Korea memulai kampanye pengumpulan emas untuk membantu membayar utang IMF. Dalam waktu singkat gerakan ini menyebar luas. Warga dari segala lapisan masyarakat di seluruh Korea Selatan rela menyerahkan barang-barang emas pribadi mereka. Bukan karena mereka diwajibkan, tetapi karena dorongan kesadaran pribadi, rasa tanggung jawab kolektif mereka terhadap negara, maka mereka menyumbangkan emas perhiasan mereka, barang-barang pribadi dalam bentuk emas. Jadi selama 4 bulan itu, dari bulan Januari itu hingga April tahun 1998, sekitar 3,5 juta orang turut serta dalam gerakan ini. Total emas yang terkumpul mencapai 227 ton. Bayangin itu rasa solidaritas warga Korea Selatan untuk membantu negaranya dalam keterpurukan ekonomi. Dengan nilai yang tadinya terkumpul 227 ton, berarti nilainya sekitar 2,13 miliar dolar yang terkumpul pada saat itu. Hampir mencapai 10% dari nilai bantuan IMF. Jadi apa? Negara terbantu, ya. 10% dari hutang, ya, bantuan IMF itu bisa terbayar dari kesepakatan kolektif warga Korea Selatan dalam membantu ekonomi negara. Mereka menyumbangkan masing-masing dengan sukarela,
ya, tidak ada kewajiban, tidak ada paksaan, mereka dengan sukarela menyumbangkan barang-barang pribadi mereka dalam bentuk emas sehingga terkumpul nilainya, yaitu yang tadi itu sekitar 227 ton, nilainya sekitar 2,13 miliar US dollar. Itu yang angka yang sangat luar biasa. Yang membuat gerakan ini sangat menyentuh, ya. Saya itu memang berita yang sangat fenomenal pada saat itu di dunia terjadi, yaitu di Korea Selatan. Pada saat itu memang saya sangat terharu, ya. Sangat tersentuh sekali kisah ini. Di balik sumbangan tersebut ada pasangan pengantin baru yang menyumbangkan cincin kawin, orang tua yang menyumbangkan cincin kelahiran anak mereka, dan juga para atlet nasional menyerahkan medali emas yang mereka menangkan. Ya. Bahkan ada kardinal, jadi ya seperti kardinal ketua agama Katolik di negara Korea Selatan, Kardinal Kim Soo-hwan menyerahkan salib emas yang ia terima saat penabisan institusi keuangan seperti Housing Bank. Ya, jadi kardinal itu menyumbangkan salib emas waktu saat dia dinobatkan sebagai kardinal, ya. Terus ada institusi keuangan seperti Housing Bank, Nauyup, dan Kokmin Bank. Kokmin Bank adalah bank terbesar nomor 2 di Korea Selatan, yang di Indonesia sekarang Bank Bukopin telah dibeli. Itu Kokmin Bank ikut terlibat dalam proses pengumpulan perusahaan-perusahaan besar, dan media pun ikut mendukung gerakan ini. Gerakan ini memberikan suntikan dana yang penting bagi pemerintah dalam menghadapi tekanan utang luar negeri. Namun lebih dari itu, pengumpulan emas ini membantu memperkuat moral nasional tengah krisis. Dunia internasional menyaksikan dengan takjub, sangat luar biasa. Dan seorang pejabat IMF bahkan menyebut bahwa ia belum pernah melihat fenomena semacam ini di negara penerima bantuan IMF dimanapun di dunia ini. Pada akhirnya, reformasi yang dipaksakan IMF mulai menunjukkan hasil. Ya. Perubahan ekonomi Korea yang sempat mencapai minus 5,1% pada tahun 1998 melonjak menjadi 9,5% pada tahun 1999 dan 8,5% pada tahun berikutnya. Pada Agustus 2001, Korea Selatan melunasi hutang kepada IMF 3 tahun lebih awal dari jadwal. Gerakan pengumpulan emas ini menjadi bagian tak terpisahkan dari narasi pemulihan ekonomi Korea, atau yang sering disebut sebagai keajaiban di Sungai Han. Generasi kedua, meskipun emas yang dikumpulkan pada masa itu sebagian besar telah dijual di pasar internasional, Bank Sentral Korea atau BOK masih menyimpan 104,4 ton emas sebagai bagian dari cadangan devisa. Jadi cadangan devisa pada saat itu masih tetap ada, ya. Dan uniknya seluruh cadangan ini disimpan di Bank of England, bukan di dalam negeri Korea. Sejak 2013 jumlah tersebut tidak berubah karena BOK lebih memilih aset liquid seperti dolar AS daripada kembali mereka memiliki emas. Nah, ini sudah ada perubahan lagi. Nah, setelah COVID-19 melanda, semangat kolektif. Jadi setiap ada kejadian ekonomi terpuruk, kembali lagi muncul. Jadi setelah mereka sudah ekonomi sudah bertumbuh, mereka sudah melupakan emas. Mereka sudah mencari cadangan devisa dolar. Nah, sekarang kejadian itu terjadi lagi pada saat COVID-19 melanda. Ekonomi Korea mulai terpuruk. Mereka kembali lagi mengingat sejarah kebijakan kolektif warga Korea untuk kembali. Mereka kenang itu, mereka kumpulin emas lagi. Banyak warga yang menyamakan situasi krisis itu yang dulu sama dengan yang COVID-19 ini.
Nah, di masa-masa sulit IMF itu. Nah, dari akhirnya emas ini adalah salah satu sumber kekuatan ekonomi dunia, ya. Jadi Indonesia harus juga seperti itu. Maka Anda semuanya harus mulai sekarang, ya, untuk kalau Anda yang berkelebihan duit, ya, Anda harus menyimpan emas, Anda harus memborong emas. Karena emas adalah sarana lindung nilai, sarana membuat Anda itu keluar dari, bisa membantu Anda untuk keluar dari krisis ekonomi yang akan terjadi. Ya, kita lihat waktu perang Rusia Ukraina, di mana Rusia disanksi ekonomi, ya, cadangan devisa, ya, atau tabungan dalam US dollar, ya, Rusia diblokir di seluruh Eropa supaya menekan Rusia sehingga supaya ekonominya terpuruk. Tapi Rusia pada saat itu punya cadangan devisa dalam bentuk emas yang cukup banyak. Itu nomor 5 terbesar di dunia pada saat itu. Jadi Rusia pertama Amerika Serikat, kedua Jerman, ketiga Prancis, keempat Italia, dan kelima Rusia pada waktu itu. Dan Rusia bisa keluar negara itu waktu perang Rusia Ukraina sampai dengan sekarang, waktu walaupun cadangan dalam dolarnya diblokir, Rusia bisa hidup karena logam mulia emas. Dia menjual cadangan dalam bentuk emas itu sehingga dia bisa tetap bisa bertahan dalam situasi perang, ekonominya tetap bertahan. Maka masih eksis Rusia sampai dengan sekarang. Tetapi yang masalah cadangan devisanya mulai berkurang. Dan China naik menjadi posisi kelima cadangan devisa terbesar di dunia. China melihat kejadian itu. China mulai memborong emas itu sejak tahun 2015. Setiap tahun China memborong emas dalam jumlah banyak sampai dengan detik ini. Makanya Anda lihat harga emas dunia selalu naik. Itu karena China memborong emas. Nah, dari kisah ini, dari kejadian peristiwa ini, Anda kok nggak borong emas untuk simpan sebagai store of value, safe haven untuk memperkuat ketahanan ekonomi Anda sendiri? Emas itu sangat luar biasa. Anda harus beli emas. Tentunya seruan ini bagi orang-orang, bagi Anda kelas menengah ke atas yang punya duit berlebihan. Kalau Anda itu duitnya pas-pasan, ya, Anda butuh cash flow tiap hari, uang masuk keluar untuk biaya hidup kehidupan Anda, ya Anda tidak perlulah ikut-ikutan untuk beli LM emas, karena itu kan simpanan jangka panjang. Uang Anda mati di logam mulia emas, ya Anda nggak perlulah Anda jadi penjual emas, karena ya Anda dapat cash flow, arus uang masuk tiap hari. Ya Anda harus punya butik emas, Anda harus punya toko emas, Anda lah yang menjual emas. Orang lain membeli emas, orang yang berada menengah ke atas, orang kaya membeli emas untuk memperkuat ketahanan ekonominya di tengah krisis ekonomi. Nah, Anda menjual emas itu, Anda dapatkan duit untuk cash flow, arus uang Anda tiap hari. Itulah cara yang gitu. Anda yang pas-pasan tidak usah ikut-ikutan mereka. Orang kaya yang menyimpan emas untuk ketahanan ekonomi mereka, nggak perlu Anda jual untuk mereka, Anda layani mereka emas itu. Anda jadi penjualnya, Anda punya butik emas, Anda punya toko emas, Anda punya butik emas namanya One Mas Butik. Nah, kebetulan di sini saya menawarkan kepada Anda peluang yang sangat luar biasa. Anda tidak perlu investasi besar, Anda tidak perlu butik emas itu harus Anda punya toko, Anda punya kantor, Anda harus punya etalase, Anda harus beli itu semua. LM emas itu Anda harus siapin stoknya mulai dari 0,5 gram, 1 gram, 2 gram, 3 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 1 kilo. Anda tidak perlu sediakan itu semua. Anda tidak perlu keluarkan kocek untuk investasi yang besar. Nggak perlu. Itu udah nggak ada zamannya seperti itu. Ini sangat membantu Anda. Karena Anda yang pas-pasan bisa, karena Anda tidak perlu semuanya itu. Anda tidak perlu bayar gaji karyawan, Anda tidak perlu urus administrasi keuangan dan segala-galanya. Anda tidak perlu juga
kalau ada orang yang beli logam mulia emas itu, Anda tidak perlu repot-repot lagi mengurusi pengiriman barang ke orangnya. Nggak perlu. Sistem sudah jalan semuanya. Anda beli franchise-nya, franchise digital jual logam mulia emas, ya, hantam, automatically Anda sudah punya butiknya, punya toko secara online. Biarlah orang yang belanja, Anda dapat duit. Anda, dan satu lagi keuntungan yang sangat luar biasa, Anda bisa mendapatkan keuntungan 50-50 bagi hasilnya. 50%, 50% atau 50-50 dari hasil Anda menjual franchise ke rekan, keluarga Anda, siapa saja yang Anda kenal maupun Anda tidak kenal karena melalui media sosial. Anda bisa dapatkan referral itu sebesar 50%. Nah, inilah keunikan dari bisnis Anda. Bisnis yang saya tawarkan ini. Dibanding bisnis-bisnis di luar sana, di lain sana. Itu hanya secara konvensional. Anda hanya jual barang, Anda dapat spread keuntungan. Itu saja. Tetapi Anda tidak dapatkan ini. Referral seumur hidup. Setelah Anda hanya dengan modal 1 juta, Anda beli franchise ini. Modal yang sangat minim. Banget. Minim banget. Di dunia. Jagat raya ini nggak ada. Cuman di sini. Di channel YouTube ini. Di nomor ini. Anda segera hubungi saya di 0813-9846-9746. Saya ulang sekali lagi di 0813-9846-9746. Hanya di sini, hanya di nomor ini, Anda dapatkan peluang yang sangat luar biasa. Peluang yang sangat al-muhid, yang sangat luar biasa di dunia ini. Peluang yang sangat wahid, ya, hanya satu-satunya di dunia ini. Al-muhid, ya, luar biasa banget, satu-satunya di dunia ini, yaitu hubungi di nomor tadi, atau Anda bisa lihat nomornya di deskripsi video di bawah ini. Dan kalau Anda lewatkan kesempatan ini, maka Anda adalah salah satu bagian dari orang yang paling rugi di dunia ini, orang yang paling kasihan di dunia ini, orang yang paling menyesal, ya, karena Anda akan masuk ke liang kubur Anda dengan penuh penyesalan seumur hidup, karena Anda tidak pernah mau mengambil kesempatan ini, peluang ini. Anda tidak pernah mau menikmati rasa kemenangan dalam hidup Anda. Di sini yang perlu Anda tahu, kebahagiaan itu datang dari apa? Dari ada rasa menang dalam hidup Anda. Apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda impikan, effort yang kerja keras, perjuangan yang Anda lakukan, dan itu berhasil, itulah kebahagiaan sejati yang tidak bisa diukur, dinilai dengan apapun benda-benda berharga di dunia ini, yang hanya Anda terima gampang. Sesuatu yang Anda lakukan dengan susah payah, dengan keringat darah, air mata, dengan perjuangan, ya. Dan setelah Anda berhasil meraihnya, itulah kebahagiaan yang luar biasa dahsyat rasanya. Maka itulah rasa menang. Anda harus memiliki rasa menjadi seorang pemenang, ya. Karena rasa semua orang berhak menjadi seorang pemenang. Anda harus berusaha keras, berjuang untuk meraih kemenangan itu. Anda jangan menjadi orang yang hanya pasrah diri, ya, rendah diri, selalu mengalah dengan keadaan, menyerah, patah semangat. Kalau Anda punya sifat seperti itu, Anda otomatis mengecewakan orang yang melahirkan Anda mengecewakan Tuhan yang menciptakan Anda, karena Anda diciptakan bukan sia-sia di hidup ini. Anda diciptakan untuk menjadi seorang pemenang. Anda diciptakan untuk meraih kebahagiaan itu. Kebahagiaan, kemenangan, kesuksesan itu adalah hal yang harus Anda raih dalam hidup Anda. Bukan Anda biarkan begitu saja. Bukan Anda merasa, wah saya bukan orang seperti itu. Saya adalah pecundang, orang gagal. Bukan seperti itu.
Anda diciptakan untuk menjadi seorang pemenang. Anda diciptakan untuk mendapatkan perasaan sebagai seorang pemenang, merasakan kebahagiaan itu. Itu yang Anda harus raih. Makanya Anda harus masuk di bisnis yang sangat luar biasa ini, yang potensi penghasilannya tak terhingga. Anda bisa merubah hidup Anda. Dan satu lagi, bukan itu saja, Anda memberikan berkat kepada orang. Yang sangat luar biasa di sini adalah Anda memberikan jalan kepada orang lain untuk mendapatkan kemenangan itu, kebahagiaan itu, kesuksesan itu. Itu adalah pahala bagi umat muslim, pahala yang tak bisa dibandingin dengan apapun dari Allah yang Maha Kuasa. Jangan sia-siakan hidup Anda. Ambil dan raih kesempatan peluang yang sangat luar biasa di One Mas Butik. Hubungi saya segera. Sukses untuk Anda.